Mau cari rumah dengan view danau? Check this video. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Hari ini kita lagi ada di Sawangan, Depok. Kita mau nge-review salah satu perumahan terbaru dengan luas lahan 102 hektar. Di dalamnya juga bakal ada 26 hektar danau alami. Rumah ini merupakan kolaborasi antara dua developer besar nih, yaitu Vasanta Group dan juga Mitsubishi Corporation. Lokasinya juga sangat strategis, cuma 15 menit aja untuk menuju ke BSD dan juga Jakarta Selatan. Kira-kira sekeren apa ya rumahnya? So, buat kalian yang baru aja mampir di channel kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya. Oke, selamat datang di Sila at Sawangan, Jakarta South Lake Living. Oke, kita hari ini bakal kepoin klaster pertama dari Sila at Sawangan nih, yaitu klaster The Grove. Di dalamnya hanya terdapat 207 unit rumah. Klaster The Grove menawarkan dua tipe rumah, dan di belakang saya ini adalah dua tipe rumah tersebut. Nanti kita bakal kepoin ya. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah show unit tipe The Terrace Corner Plus dengan luas bangunan 82,69 meter persegi dan luas tanahnya 150 meter persegi. Dimensinya lebarnya 10 meter, panjang ke belakang 15 meter. Kebetulan untuk show unit ini posisinya ada di hook ya teman-teman. Untuk tipe The Terrace standar itu luas bangunannya 79 meter persegi dan luas tanahnya 88 meter persegi dengan lebar 8 meter dan panjang ke belakang 11 meter. The Terrace ini mengusung konsep rumah hook. Jadi untuk di sebagian sisinya terpisahkan oleh taman sehingga antar tetangga tuh tidak saling bertempetan. Dari bahasa fasad rumahnya, rumah ini tuh mengusung konsep desain yang unik dan anti mainstream ya. Teman-teman bisa lihat nih, untuk di bagian atapnya mereka menggunakan atap plana, kemudian di bagian depannya ada permainan antar bidangnya. Di sana ada kotakan yang juga berfungsi sebagai jendela menuju ke kamar utamanya nih. Rumah ini juga didominasi dengan warna abu-abu tua, kemudian ada warna hitam dan ada warna putih serta di bagian bawahnya ada warna coklat juga. The Terrace memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah ini mengusung konsep rumah villa sehingga di bagian sampingnya juga dikasih area teras kayak gini. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita bahas dulu dari bagian depan rumahnya nih. Rumah ini sudah diberikan satu area carport yang muat banget untuk ditaruh 2 kendaraan mobil. Lebar carportnya 5,2 meter dan panjangnya 5,4 meter. Nah, kalau teman-teman perhatiin, untuk area carportnya nih mereka menggunakan motif bebatuan dengan kotak-kotak kecil seperti ini ya. Jadi nuansa alamnya lebih berasa ya di rumah ini. Gak cuma itu aja, di samping carportnya juga udah disediain area taman nih. Lebarnya kurang lebih sekitar 4,3 meter. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah yang standar, ini lebar tanah sampingnya hanya 2,3 meter aja ya teman-teman. Karena ini rumahnya ada di hook, jadi di bagian sampingnya juga masih bisa dibuat area terbuka kayak gini. Bisa dijadiin untuk tempat kumpul keluarga, bisa dijadiin tempat untuk makan outdoor, itu juga masih bisa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman beli tipe The Terrace yang standar, itu cuman sampai di tembok ini aja. Jadi kelebihan tanahnya tuh ada 2 meter di sampingnya. Ini kelebihan tanahnya sampai ke area belakang rumahnya. Kalau di rumah contoh ini, di samping-sampingnya juga dikasih pembatas dengan menggunakan motif batu-batu kayak gini nih teman-teman. Jadi nuansa alamnya tuh lebih berasa ya kalau nongkrong di sini.
Sebelum masuk ke area rumahnya, kita bakal ketemu sama dua anak tangga nih menuju ke area terasnya. Nah, area terasnya juga dibuat nggak biasa nih teman-teman. Desainnya tuh unik, tidak dibuat simetris, sehingga untuk tampilan depannya tuh jadi terlihat lebih modern. Kemudian di bagian samping rumahnya ini juga dikasih aksen-aksen kayu dengan bahan conwood. Sesuai ya sama konsep rumahnya, rumah rasa villa. Untuk bagian pintu utamanya mereka menggunakan solid engineering door dengan warna yang senada sama di bagian samping ininya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Begitu masuk ke dalam rumahnya, kita bakal ketemu sama satu area living room nih. Area living roomnya dibuat open space antara ruang keluarga, ruang makan keluarga, sama area dapurnya. Lebarnya kurang lebih 2,9 meter dan panjang ke belakangnya kurang lebih 5,3 meter. Untuk di area living roomnya nih terlihat lebih luas dan lebih lega. Karena di bagian atasnya nih ceiling to floor-nya cukup tinggi, kurang lebih sekitar 4 meter. Kemudian di bagian atasnya mereka juga kasih variasi gypsum yang diberikan banyak banget lampu spotlight dan juga ada lampu indirect LED-nya juga. Untuk lantainya mereka sudah menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60. Begitu masuk dari pintu utama kita bakal ketemu sama satu area ruang keluarga. Ini tuh tadi lebarnya kurang lebih sekitar 2,9 meter. Jadi enak banget kalau misalnya kita nonton di area ruang keluarga ini. Di bagian depannya juga udah dikasih TV dan ada area-area storage lagi nih. Untuk di bagian storage-nya nih dibuat tinggi sampai ke area plafonnya ya. Dan mereka menggunakan aksen-aksen kaca di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya juga ada aksen-aksen kaca. Jadi rumahnya tuh terlihat lebih luas. Di bagian tengahnya ini bisa difungsikan untuk menaruh TV dan di sini tuh masih bisa ditaruh buku-buku dan juga hiasan-hiasan lainnya. Untuk jalur masuk cahayanya di rumah ini juga cukup banyak ya. Di bagian samping pintu utamanya udah dikasih satu jendela yang cukup tinggi dan di sini mereka menggunakan horizontal blind dengan motif kayu. Jadi rumahnya tuh terlihat lebih comfy. Nggak cuma bukan jendela di sini aja. Di belakang sofanya juga dikasih buka jendela yang cukup besar loh teman-teman. Jadi rumah ini tuh untuk cahaya dan juga sirkulasi udaranya pasti lebih baik ya. Kita beralih ke samping ruang keluarga tadi nih. Ini ada area dining room yang menurut saya space-nya cukup lega. Cukup banget untuk 4 orang dan di bagian atasnya dilengkapi sama 3 buah lampu gantung kayak gini teman-teman. Di lantai 1 ini terdapat 2 area dapur nih. Yang ini mungkin untuk dijadikan dapur bersih dan yang di depan ini untuk outdoor area yang bisa dijadikan untuk dapur kotornya. Kita bahas dari dapur bersihnya dulu nih. Di sini teman-teman bisa gunakan untuk tempat cuci piring karena sudah disediakan sink dan juga keran air. Di sini juga bisa dikasih satu kulkas yang gede kayak gini dan masih ada area-area storage baik di bagian atas maupun di bagian bawahnya untuk taruh peralatan masak atau piring. Di sini juga ada satu bukaan jendela yang view-nya tuh menghadap ke taman belakang. Sekarang kita beralih ke area dapur kotornya nih. Untuk area outdoor kitchen-nya, ini luasnya kurang lebih 2,3 meter dikali 1,3 meter. Jadi di area ini tuh bisa digunakan untuk tempat memasak dan juga di sini udah dilengkapi sama kompor dan juga ada cooker hood serta area ini tuh dijadikan juga sebagai tempat untuk taruh mesin cuci kayak gini teman-teman. Asik banget ya masak di sini sehingga asam masakannya tuh nggak ganggu orang yang ada di dalam rumahnya. Di lantai 1 ini juga terdapat satu kamar tidur. Kamar tidur ini bisa banget teman-teman gunakan sebagai kamar tidur anak atau kamar tidur orang tua atau mungkin kamar tidur untuk wanita yang sedang mengandung. Jadi memang penting banget ya punya kamar tidur di lantai bawah. Dan rumah ini tuh udah dilengkapi sama kamar tidur di lantai bawah nih. Sekarang kita masuk yuk ke area kamar tidurnya. Kamar tidur ini memiliki luas 3 meter dikali 2,1 meter. Kalau di kamar ini mereka desain menggunakan ranjang susun sehingga kamar ini tuh muat banget untuk tidur 2 orang anak. Gak cuma ini aja, di bagian sampingnya juga udah dikasih tempat belajar anak.
Kemudian di sampingnya juga masih ada area wardrobe kayak gini teman-teman, yang pintunya tuh mereka menggunakan cermin sehingga kamarnya tuh terlihat lebih luas. Kamar anak ini juga memiliki akses langsung ke area kamar mandi di lantai 1. Jadi selain lewat kamar anak ini, kamar mandinya juga bisa diakses melalui ruang tamu tadi. Jadi kamar mandi ini bisa digunakan sebagai kamar mandi anak atau juga untuk kamar mandi tamu yang sedang berkunjung ke rumah. Ternyata bukan cuma di bagian sampingnya aja yang bisa dijadiin teras. Di bagian belakangnya bisa juga dijadiin teras kayak gini teman-teman. Sesuai ya sama namanya The Terrace. Di sini bisa banget digunakan untuk berkumpul bareng keluarga. Jadi emang rumahnya tuh rumah rasa villa ya. Kalian setuju nggak sih? Kita udah selesai explore di lantai 1. Kita mau naik ke lantai 2-nya nih. Kalau teman-teman lihat, untuk di bagian tangganya nih mereka menggunakan aksen-aksen kayu lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, itu dapatnya homogeneous style ya. Wah, ternyata bukan cuma fasad rumahnya aja ya yang desainnya unik. Untuk layout rumah di lantai 2-nya nih juga cukup unik loh teman-teman. Jadi di lantai 2-nya nih sebenarnya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tapi antar kamarnya tuh dibuat dengan level yang berbeda. Jadi untuk menuju ke kamar utama, kita harus melewati 3 anak tangga lagi nih. Dan kalau teman-teman perhatiin nih, di bagian sini tuh terang banget ya. Karena di bagian belakang rumahnya tuh udah disediain 2 jendela yang cukup besar. Jadi cahaya alami tuh bisa masuk dengan baik ke bagian sini. Sekarang kita coba kepoin untuk kamar anak di lantai 2-nya. Nah, ternyata di ruangan ini tuh digunakan sebagai area untuk tempat bekerja, teman-teman. Jadi pas banget ya, lagi pandemi kayak gini, kita memang butuh sebuah ruangan privacy untuk bekerja dari rumah. Di sini juga udah dilengkapi sama 1 buah meja dan di bagian atasnya masih ada ambalan-ambalan untuk taruh buku-buku. Wah, sekarang saya sudah berada di kamar utama lantai 2 nih. Kamar ini kamar paling besar ya, kurang lebih lebarnya 3 meter, panjangnya 5 meter. Kamar ini terlihat terang ya, karena di bagian depannya tuh ada bukaan jendela yang gede banget, yang kita lihat dari fasad rumahnya tadi. Nggak cuma bukaan jendela di depan rumahnya aja, di bagian sampingnya juga dikasih bukaan jendela teman-teman. Karena kan rumah ini tuh mengusung konsep rumah hook. Jadi untuk sirkulasi udaranya pasti lebih baik ya. Kamar utama ini juga udah dilengkapi sama TV, kemudian di bagian bawahnya masih ada area-area storage untuk taruh majalah, taruh buku dan lain-lain. Di sini bisa banget ditaruh kasur ukuran king. Di sampingnya masih bisa ditaruh meja untuk nyonya rumah berias dan gak ketinggalan di sampingnya juga masih dikasih area wardrobe berbentuk letter L. Di sini juga ada area walk-in closetnya dan kamar ini terhubung langsung sama area kamar mandi di lantai 2-nya nih. Nah, area kamar mandi di lantai 2-nya ini juga bisa diakses melalui pintu yang ada di depannya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau pakai toilet ini juga bisa ya teman-teman. Oke guys, sekarang saya sudah bersama marketing manager dari Silaet Sawangan dengan Mas Rama ya. Halo Mas Edi. Selamat pagi Mas Rama. Mas Rama, tadi kan kita udah nge-review show unit yang ada di Silaet Sawangan nih. Siap. Sekarang kita pengen tanya-tanya nih. Boleh. Sebenarnya konsep besar dari Silaet Sawangan tuh apa aja Mas? Konsep besar dari Silaet Sawangan ini kayaknya sangat bagus banget. Kenapa saya bilang? Karena kita adalah membuat sebuah smart city. Oke. Smart city yang bikin sebuah CBD yang orang harus tahu di Sawangan ini ada sebuah CBD yang sangat good banget. Lebih good dari CBD-nya Jakarta Selatan. Wah, mantep Gitu. banget nih. Mantep banget. Kalau pengembangnya Mas? Kalau untuk pengembangnya kita ada PT Pakuan Tbk. Oke. Di belakang PT Pakuan itu ada 3 perusahaan besar yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Serius Surya Sentosa yang mana sudah membangun apartemen Vasanta Innopark, Somata dan Somata Suite di Alam Sutra. Terus yang kedua adalah Premier Estate.
Premier Estate adalah perumahan sangat bagus banget, tidak usah dikhawatirkan lagi untuk Premier Estate. Yang ketiga ini yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang ini adalah GV asing? GV asingnya itu adalah Mitsubishi Corporation. Jadi teman-teman di luaran sana tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Mitsubishi sudah join dengan kita, dia sudah gelontorkan dana dengan sangat luar biasa kepada kita. Jadi 3 perusahaan ini adalah dari PT Pakuan, di belakang PT Pakuan Tbk. Sangat good banget. Wah, ini total luas lahannya berapa hektar? Kalau untuk total seluruh luas lahan kita itu ada 102 hektar. Ditambah dengan 26 hektar untuk danau alami kita dengan mata airnya 15 mata air. Wah, kapan lagi nih punya rumah view danau lagi? Bener banget, view danau yang sangat luar biasa banget, yang good banget kalau kita di sini. Oke, tadi kan saya datang ke marketing galeri tuh rame banget ya Mas ya? Bener. Emang ini udah dipasarin dari kapan sih Mas? Kita pasarinya sudah 2 minggu. Dengan 2 minggu itu kita sudah habis dari unit cuman 207 aja, kita sudah habis 100 unit. Jadi sudah 50%. Dari 2 minggu itu kita sudah jual 50%. Wah, buat teman-teman jangan sampai kehabisan nih. Benar banget, karena kita unitnya sangat terbatas. Jadi teman-teman di luaran sana jangan sampai ketinggalan untuk lihat di Sila Sawangan. Kalau misalnya nih teman-teman kalau misalnya beli rumah kan pasti bakal tanya mengenai aksesibilitas ya. Pasti. Untuk menuju ke Sila Sawangan ini aksesibilitasnya gimana tuh? Gak usah khawatir, karena kita diapit oleh 2 pintu tol. Yang pertama adalah pintu tol Pamulang 1, yang mana itu pintu tol Pamulang 1 dari Sila Sawangan itu butuh waktu cuma 15 menit saja. Oke. Dan itu kalau teman-teman di luaran sana mau ke Alam Sutra, mau ke Soekarno-Hatta, itu butuh waktu cuma 10 menit sampai 20 menit saja. Deket banget kan, apalagi mau ke BSD 5 menit ciblut nyampe di BSD. Terus yang kedua kita diapit oleh pintu tol Sawangan. Kalau dari Sila Sawangan ini butuh waktu cuma 20 menit kalau tidak macet. Kalau macet setengah jam. Itu pintu tol Sawangan itu adalah tembusnya nanti Andara Brigif sampai ke Citos. Oke, jadi bisa dibilang nih Sila Sawangan lokasinya sangat strategis. Benar, sangat strategis banget. Karena dekat sama Jakarta Selatan, sama BSD juga. Benar, dan jangan sampai lupa karena Sila Sawangan kita alamnya sangat luar biasa, masih sejuk, lebih sejuk dari Bogor. Tadi kan nih total ada 102 hektar ya? Yes. Ini kira-kira di dalamnya bakal dibangun apa dan untuk fasilitas penunjang seperti mall atau rumah sakit atau fasilitas pendidikan tuh gimana? Kalau itu tidak usah khawatir. Karena kita di dekat dari proyek kita dan di dalam proyek kita itu semua fasilitas akan kita sediain. Karena kita ada mall outdoor dengan luas tanahnya itu 2,5 hektar. Mall outdoor kita dengan pengembangnya arsitek dari Perancis, PT Leon, itu sangat luar biasa. Jadi kita konsepnya lebih ke alam. Nanti ada danau buatan lagi di dalam mallnya, ada tumbuh-tumbuhan dan semuanya sangat bagus banget. Terus kita juga ada ruko, jangan kau usah khawatir. Ruko kita komersial, area kita itu ada ruko yang kayak European style. Jadi ketika mereka datang ke ruko, mereka bisa parkir dan menikmati jalan di pinggir-pinggir dari ruko kita. Terus kita juga nanti ada rumah sakit. Rumah sakit yang terdekat saat sekarang ini adalah Brawijaya Hospital. Rumah sakit RSUD Depok. Itu cuma 5 menit dari Sila Sawangan. Di depan dari proyek kita banget. Ada apartemen low-rise, ada hotel. Terus kita juga ada office park. Office park yang kita buat itu lebih ke natural, jadi kita lebih ke alamnya mas. Jadi kita akan bentuk alam di sini. Kenapa saya bilang? Karena kita KDB kita cuma bangunnya 45% aja. Sisanya tumbuh-tumbuhan dan yang ada saat sekarang ini akan kita pertahankan. Oke, berarti ini saya simpulkan nih bisa jadi sebuah kota mandiri baru. Benar banget. Terus sama satu lagi, kayak misalnya konsumen-konsumen di luar sana yang memiliki anak untuk kuliah segala macam, nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena kita di sini sangat dekat banget dengan University UPN, Universitas Terbuka, Universitas Indonesia, Pancasila, dan Universitas Gunadarma. Itu universitas-universitas yang sangat luar biasa dan sudah terkenal ke seluruh mancanegara. Jadi makin penasaran nih, sebenarnya produk yang lagi ditawarin tuh ada apa aja mas? Untuk saat ini, kita yang tawarin itu adalah tipe cluster yang pertama namanya The Groove. Di dalam The Groove kita cuma ada 207 unit saja. Dan kita memiliki 2 tipe. Oke. Ya, tipe pertama itu adalah teras.
namanya teras, dengan panjangnya itu 11 dan lebarnya 8. Dengan luas tanahnya 88, berarti bangunannya 79. Oke. Dengan konsep kita enak banget. Kenapa saya bilang enak? Karena antara rumah dengan rumah itu kita pisah. Oke. Jadi dipisah dengan taman. Terus tipe yang kedua kita ada namanya courtyard dengan luas tanahnya 112, luas bangunannya 110. Jadi lebarnya 7, panjangnya 16 ke belakang. Uniknya di sini, ini adalah kayak kita villa di Bali. Oke. Jadi di dalam rumah ada taman. Kalau untuk harganya nih? Kalau untuk harganya kita nggak mahal-mahal banget. Karena untuk tipe yang kecil, The Terrace itu kita hardcase-nya di harga 1.2 ya. Oke. Untuk courtyard itu kita di harga hardcase 1.6. 1,2 M udah bisa dapat rumah di Silaet Sawangan. Benar banget. Keren banget. Kalau untuk promo nih, buat teman-teman property hunter yang udah ngeliat video ini dan tertarik untuk beli rumah di Silaet Sawangan. Oke, siap. Ada promo khusus nggak nih? Kalau untuk di Property Hunter, saya kasih promo khusus. Ini khusus Property Hunter aja ya. Saya kasih diskon sampai 3%. Wah, enak banget. Berarti kurang lebih sekitar 30 jutaan tuh diskonnya. Bisa lebih. Wah, bisa lebih. Iya dong. Wah, mantap banget nih. Nah, yang paling banyak sering ditanyain sama teman-teman tuh, ini rumahnya inden atau ready? Kalau saat sekarang kita Eden. Oke. Ya, jadi nanti kita mulai pembangunan di bulan 7. Teman-teman di luaran sana tidak usah khawatir karena bulan 7 kita sudah mulai pembangunan. Indennya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Yes. Oke deh, Mas Rama. Siap. Terima Mas kasih Dedi. banyak ya atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan Saya juga sukses terima terus. kasih banget juga sama Property Hunter sudah datang ke sini untuk review dari Project Sila Sawangan. Thank you banget semuanya. Teman-teman, selain tipe The Terrace, di cluster The Groove juga masih ada tipe The Courtyard. Nanti kita bakal review tipe The Courtyard di next video ya. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman suka sama rumahnya. Dan jangan lupa support kita dengan subscribe channel ini. Teman-teman juga bisa request perumahan mana lagi yang bakal kita kepoin selanjutnya. Kita juga punya Instagram yang teman-teman bisa follow dan kepoin kira-kira perumahan mana lagi yang bakal kita posting selanjutnya nih. Mudah beli rumah, siapa takut? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.